Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Movie Channel, satu-satunya channel di mana kalian bisa mendengarkan cerita dan juga bercerita misteri kalian secara original. Jangan lupa bagi kalian yang sudah mampir untuk selalu meninggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan juga klik pada lonceng supaya kita selalu bersemangat untuk selalu menghadirkan konten-konten terbaru dan juga menghibur kalian semua. Mari kita dengarkan cerita misteri-misteri berikut. Namaku adalah Ratno. Kala itu aku berumur 13 tahun ketika kedua orang tuaku menitipkanku kepada Pak Likku yang berada di Kediri. Saat itu tahun 1993 aku memasuki jenjang sekolah SMP waktu itu. Tapi karena keadaan ekonomi keluargaku yang sangat sederhana, orang tuaku pun tidaklah mampu untuk menyekolahkan aku ke jenjang SMP. Maka dari itu, kedua orang tuaku pun menitipkan aku kepada Pak Likku supaya aku bisa membantu Pak Likku, dan imbalannya pun aku bisa disekolahkan oleh Pak Likku. Pak Likku di kota Kediri, dia adalah peternak yang sangatlah sukses. Dia mempunyai banyak sekali kandang-kandang yang tersebar di seluruh kota, dan juga ada beberapa pula yang ada di luar kota. Pak Likku, bukannya dia tidak mempunyai anak. Anak Pak Likku ada 3 orang. Tapi kesemua anaknya tidak adalah yang sempurna. Anak yang pertama, awalnya dia pun lahir dengan sempurna dan dia pun dengan cerdas. Tapi ketika memasuki usia 5 tahun, dia tiba-tiba sakit demam. Kemudian dan dia pun menjadi, maaf, seperti orang ODGJ. Begitu pula dengan anaknya yang kedua. Awalnya pun mereka terlahir normal. Tapi entah kenapa tiba-tiba ketika memasuki 5 tahun, seperti itu pula kejadiannya. Begitu juga dengan anaknya yang ketiga. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Likku. Dan jujur saja aku pun tidak mau tahu apa penyebab mereka semua. Tapi memang nampaknya sangat ngeri hanya karena sakit demam. Setelah itu pun mereka menjadi ODGJ. Pak Likku amatlah giat bekerja dan dia pun mempunyai kesenangan untuk merenovasi rumahnya. Bahkan belum selesai renovasi, dia sudah membongkar lagi untuk yang sebelah sini, sebelah sana. Selalu begitu, terus menerus, tidak ada yang berhentinya. Kala itu, aku memang ditugaskan Pak D untuk mengantar makanan kepada beberapa pegawainya yang ada di kandang-kandang. Pak D sangat terbantu dengan adanya aku, karena mungkin hanya akulah dari keluarganya yang bisa dipercaya kala itu. Memang aku di pagi hari aku akan sekolah, dan sore harinya pun aku membantu Pak D. Kadang aku membantu mengumpulkan telur-telur yang ada di kandang. Walaupun jujur saja, tenaga aku tidaklah begitu berarti. Karena Pak Lik pun, dia mempunyai banyak sekali pekerja. Pertama kali aku datang ke rumahnya. Ketika Pak Lik menjemputku, datang ke rumah barunya. Karena memang aku dengan Pak Lik, kita terpisah kota yang lumayan jauh. Dan aku pun tidak selalu datang ke tempatnya setiap tahun. Yang ku tahu dulu, rumah Pak Lik pun sama denganku, begitu sederhana. Tidak ada yang istimewa dengan rumah Pak Lik pada dulunya. Tapi untuk yang sekarang ini, aku begitu takjub melihat begitu pesatnya usaha Pak Lik sehingga dia pun menjadi sukses dan mapan seperti ini. Rumahnya bukan lagi biasa saja,
tapi menjadi rumah terbaik, termegah, termewah yang ada di kampung ini. Rumah Pak Le begitulah mencolok. Terdiri dari 3 lantai dan banyak sekali jendela-jendela, besar dan juga kokoh. Aku menikmati bentuk rumah ini, mengagumi kecantikan arsitektur rumah ini. Sangat memanjakan mata. Hanya rumah ini yang nampak sangat mencolok daripada semua rumah yang ada di kampung ini. Tidak ada orang yang tidak mengenal Pak Le. Semua orang mengenalnya sebagai juragan ayam. Bangga? Tentu saja. Sebagai ponakannya pun, aku ikut senang dan bangga mempunyai Pak Le yang sukses dan menjadi kaya raya seperti ini. Tapi ada sisi lain dari rumah ini. Rumah ini, walaupun dia begitu indah, begitu mewah dan kokoh, tapi aku bisa merasakan jika rumah ini singgup. Ya, rumah ini nampak singgup. Terasa kental sekali mistis berada di sekitar rumah ini. Begitu memasuk rumah ini, bulu kuduku pun berdiri semuanya. Aku pun beberapa kali mencoba mengelus, tapi bulu kuduku pun kembali meremah. Tatkala aku seperti nampak seorang wanita yang berada di bawah pohon sebuah mangga yang sangat besar. Aku mencoba melihat wanita itu dengan jelas. Wajahnya nampaklah pucat. Dia tidak menyapaku. Dia pun hanya melihat begitu dalam. Seakan banyak sekali kesedihan di matanya. Ketika aku hendak bertanya kepada Pak Le, siapakah perempuan yang berada di bawah pohon mangga, yang selalu melihat ke arah kami ketika kami baru turun dari dalam mobil. Tapi ketika aku hendak memanggil nama Pak Le pun, aku sudah tidak lagi melihat perempuan itu ada di sana. Ono opo Le? Kata Pak Le waktu itu. Boten niku wau wonten lari estri teng mriku Pak Le, kataku. Oh, ya wis benilah, ya mlebu, kata Pak Le waktu itu. Aku pun memasuki rumahnya. Rumahnya nampak begitu indah, begitu bersih. Walaupun banyak orang di dalam rumah ini, entah kenapa aku pun merasakan sepi. Padahal di sebelah rumah, Pak Le sedang melakukan renovasi dan banyak sekali tukang dan juga kuli bangunan berlalu lalang. Tapi entah kenapa rumah ini nampak begitu sepi dan sunyi. Ketika masuk pun, aku merasakan hawa kengerian di rumah ini. Walaupun rumah ini nampak begitu indah. Dari balik pintu, nampaklah Budi Lastri. Dia datang dengan mengembangkan senyumnya yang khas. Duh, sudah datang. Sambutnya kala itu. Maam dulu Le, baru istirahat. Bule tidak pernah berubah. Memang Bule dan Palikku ini, dua orang ini sangatlah spesial buatku. Karena mereka begitu menyayangi aku seperti anak mereka. Ya, bisa dibilang aku adalah keponakan kesayangan mereka berdua. Mungkin karena aku selain supel, aku pun gampang jika disuruh-suruh. Tidak pernah aku beralasan ambisi ataupun malas. Mungkin karena itu pula mereka jadi sangat menyayangiku. Aku pun diantarkan ke meja makan. Banyak sekali makanan yang tersedia di rumah itu. Boleh masak segini banyak buat siapa saja, kataku. Duh,
itu kan ya banyak orang toh, dan kamu juga gemuk. Kalau tinggal di sini biar ndak kekurangan makan, kata bule waktu itu. Aku pun tertawa. Ya ndak segini juga bule makananku, kataku waktu itu. Sudah, kekek maem, terus mandi, nah baru tidur. Istirahat dulu, kamu kan capek, perjalanan jauh, piro jam jajal, 4 jam toh, kata bule waktu itu. Aku pun mengangguk. Aku begitu senang tinggal di rumah ini, karena Pale, bule, begitu menyayangiku. Lalu, tampaklah Mas Rama. Dia datang di saat aku sedang memakan ayam. Dia pun nampak marah dan merebut ayam yang aku makan kala itu. Oh, ya punya aku, kata Mas Rama waktu itu. Aku yang mengetahui keadaan Mas Rama pun, aku memberikan ayamku. Mas Rama, duduk sini ayo, kataku waktu itu. Aku pun mengajak Mas Rama untuk duduk. Aku teringat masa-masa kecil kami dulu. Mas Rama dan aku, kami memang seumuran. Mas Rama suka sekali berbagi makanan kepadaku. Begitu pula dengan aku. Tapi tidak nyangka, sekarang dia bisa berubah menjadi seperti ini. Aku begitu sedih melihatnya. Tapi bagaimanapun, perasaan sayang ini masihlah sama. Ayo, makan dulu, kataku waktu itu. Mas Rama pun, dia mengambil duduk di sampingku. Aku mengambilkannya makan dan juga lauk ayam kesukaannya. Sejak dulu, dia memang suka sekali dengan ayam. Apalagi bagian paha, drumstick katanya. Dia makan dengan begitu lahapnya. Lalu muncullah Aldi. Anak ini pun, dia masih berusia 7 tahun. Tapi dia pun mengalami keadaan yang sama dengan Mas Rama. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka semua. Kenapa pada saat lahir mereka tampak normal. Bahkan di usia 1 hingga 5 tahun pun mereka normal saja. Seperti layaknya anak-anak yang lain. Tapi setelah sakit demam di usia 5 tahun, tiba-tiba mereka menjadi seperti ini. Menjadi cacat mental. Aku pun menyuruh Aldi untuk duduk di samping Mas Rama. Aldi pun, dia begitu menyukai ayah. Tapi matanya, dia selalu memandang ke arah dapur. Lalu dia nampak begitu ketakutan. Sampai akhirnya pun, dia bersembunyi di belakangku. Aku yang kebingungan saat itu mengetahui ada apa dengan Aldi. Aku bertanya kepadanya, loh kenapa? Kenapa kamu? Tanyaku. Dia hanya menggerang-gerang. Budi, katanya saat itu sambil menunjuk ke arah dapur. Aku pun mataku seketika mencoba melihat apa yang dia tunjuk. Tapi kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu nampaklah hanya ada Mbok Narti yang dia sambil lalu lalang ke arah dapur membuatkan teh untuk para tukang. Mbok Narti, tanyaku. Dia pun menggeleng. Aku pun sudah tidak mempedulikannya lagi. Kusuruh dia duduk di sampingku, lalu kuambilkan dia makan. Pandangannya pun hanya menunduk. Dia tidak berani lagi untuk menatap ke arah dapur. Aku yang saat itu tidak peduli. Merasa hanya tidak enak saja. Tapi saat aku pergi ke dapur pun,
Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Semua nampak biasa saja. Lalu Mbok Narti pun, dia mendekatiku. Sudah Le, ora usah diisahi. Ben Mbok yang cuci piring, katanya saat itu. Ndak apa-apa Mbok, orang cuman piring sedikit saja. Biar saya yang mencuci, kataku waktu itu. Lalu Bude dari belakangku nampak dia tertawa dan tersenyum. Kamu itu memang rajin, Le. Makanya Bule seneng banget kalau kamu di sini. Kamu bisa menjaga Rama, bisa menjaga Aldi. Kamu pun juga menjaga Bunga. Mereka tuh seneng kalau ada kamu, kata Bule waktu itu. Aku merasa disanjung saat Bule mengatakan hal itu. Terima kasih Bule. Ratno akan menjadi anak yang baik. Ratno janji, kataku waktu itu. Bule hanya tersenyum. Lalu dia pun menitikkan air mata. Aku berusaha menjadi orang yang lebih dewasa. Dengan memeluknya dan berkata, sabar ya Bule, sabar. Semoga dedek bayi yang Bule kandung akan baik-baik saja dan sehat selalu, kataku waktu itu. Bule pun hanya tersenyum. Dia mengelus-elus perutnya sambil berkata, iyo Le, wis mugi-mugi selamat kabeh. Bule wis sabar, wis ikhlas, kata Bule waktu itu. Lalu Bule meninggalkanku dari dapur. Tinggal aku dan Mbok Narti waktu itu. Sebenarnya sakit apa sih Mbok? Kok bisa sampai merubah seperti itu? Kata dokter, saking panasnya suhu badan, sarafnya dia yang putus. Makanya ketika sembuh, mereka jadi begitu. Masa tiga-tiganya sakit begitu semua Bule? Mbok Narti, kataku waktu itu. Ya, kita kan gak pernah tahu Le. Kasihan, lihat Bulemu, katanya. Iya, aku pun pergi meninggalkan Mbok Narti menuju kamarku. Ternyata di kamarku sudah ada Aldi. Aldi sedang duduk. Dia mengacak-ngacak buku tulisku. Aldi, jangan diacak-acak ya, kataku. Lalu dia menggambar sesuatu. Menggambar sesuatu yang kurasa sangatlah seram. Apa ini Aldi? Kataku. Kunti, katanya. Hah? Kunti? Kok kamu bisa gambar Kunti? Di dapur Kunti, katanya waktu itu. Seketika bulu kudukku pun meremah. Apakah tadi Aldi melihat Kunti ya di dapur? Memang Kuntinya seperti apa? Tanyaku kepada Aldi. Dia pun lalu menggambar. Gambarannya berbeda dengan kunti-kunti selayaknya yang ada di TV-TV. Ini beda. Katanya kuntinya memakai jarit dan juga kebaya. Hah? Kok gambarannya bagus banget? Aldi pun hanya mengangguk. Aku seperti tidak asing melihat orang ini. Bukannya ini orang perempuan yang ada di bawah pohon mangga ketika aku datang. Teringatku dan bisikku dalam hati. Ya, orang ini orang yang sama. Dia berada di bawah pohon mangga waktu aku datang. Aku tanya sekali lagi kepada Aldi. Ini siapa? Tanyaku dengan lembut. Kunti,
Aldi takut, Kunti, katanya saat itu. Aku pun semakin tidak karu-karuan. Apakah benar yang aku lihat saat pertama kali aku datang ke rumah ini adalah Kunti? Sosok perempuan yang memakai jarit di bawah pohon mangga. Tapi dia tidak tampak menyeramkan kala itu. Hanya saja wajah dan matanya seperti menyembunyikan kesedihan. Lalu aku mendengar sebuah keributan di luar. Aku membuka pintu. Ternyata ada Pak Lik dan juga pegawainya. Mereka menjemput Pak Lik dan tergopoh-gopoh. Mereka bilang, kandang ayam yang ada di Sukomakmur habis dibakar. Kok bisa? Tanya bule waktu itu. Tidak tahu juragan. Tahu-tahu saja sudah sebagian. Kami semua yang berada di sana berusaha untuk menyelamatkan kandang-kandang. Tapi api itu begitu cepat. Seolah-olah ada yang meniup api ke dalam kandang-kandang ayam tersebut, juragan. Katanya. Pak Lik dengan wajah yang sangat gusar. Dia mengambil kunci mobil. Dia pun lalu bergegas pergi dengan para pekerjanya itu. Ada apa, Bule? Tanyaku. Itu kandang ayam yang di Sukomakmur kebakaran, Le. Kok bisa, Bule? Bule juga enggak tahu. Itu Pak Lik mau lagi pergi ke sana. Kata Bule waktu itu. Setelah 2 jam pun Pak Lik dia datang ke rumah. Habis kabeh, entek resik. Kata Pak Lik waktu itu. Piye Mas? Bule dengan tergopoh-gopoh menghampiri Pak Lik. Wes ricik Bu, ricik. Katanya. Kok bisa? Kok bisa? Itu gimana ceritanya? Koyone ono sing wong sirik ngobong kandang ayam. Pokoke wengi iki aku kudu ning Wonogiri, kata Pak Lik waktu itu. Tapi kan ini belum waktunya, Mas. Ora apa-apa, Bu. Aku tak mangkat engko bengi. Kowe melu aku ya, Le. Kata Pak Lik mengajakku. Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk. Wonogiri. Tampaknya tempat itu terasa sangatlah jauh dan asing buatku kala itu. Karena aku memang tidak pernah bepergian kemana-mana pun. Nggih Pak Lik, kula manut mawon, kataku. Pak Lik Bu, dia menghela nafas panjang. Tampak sekali kesedihan di wajahnya. Rona matanya sangat memerah. Wajahnya pun penuh dengan amarah. Tapi dia tidak meluapkan ke siapapun. Dia hanya masuk kamar dan mereka berdua tidak keluar lagi. Sampai akhirnya malam ini jam 11 malam Pak Lik mengetuk pintuku dan dia pun membangunkan aku. Tangi Le, ayo mangkat saiki, kata Pak Lik waktu itu. Kok buru-buru Pak Lik? Iya, mendingan tek mangkat ya ini, tekan kono menisu. Kok awake dhewe pun ya wis cepet kena mule, kata Pak Lik waktu itu. Aku pun berganti baju. Lalu kami pun berangkat pergi ke Wonogiri. Pak Lik tidak membawa sopirnya. Hanya aku berdua dengan Pak Lik kala itu. Berjam-jam kita lalui banyak sekali pedesaan, perkotaan, hutan. Semua kita lintasi. Sampai akhirnya pun ketika subuh kami nyampailah di Wonogiri. Suasananya begitu asri. Kampungnya masih sangatlah tradisional.
Pak Lik berjalan ke arah rumah yang rumah itu berada di pojok kampung. Lalu Pak Lik pun menceritakan apa yang terjadi. Rupanya ini guru spiritual Pak Lik, batinku waktu itu. Ini ponakan saya, Mbah, katanya. Oh iya, ya wis Le, engko bengi kowe nginep sewengi. Engko bengi ayo ritual. Sopo-sopo senggare ya awakmu. Ojo sampai dikei kendor, kata Mbak Surip waktu itu. Balikku pun hanya mengangguk. Injih Mbah, matur suwun, sudah dibantu. Lalu Mbak Surip memegang tangan Balikku. Le, iki wis wayahe lho. Wis 5 tahun. Kata Mbak Surip waktu itu. Maksudnya Mbah, wayamu ngekei mangan. Pak Liku, dia merasa sudah mengetahui apa yang dimaksud Li Surip. Beda dengan aku, tidak mengetahui apa maksud dari perkataannya. Tampak begitu kesedihan, tiba-tiba menyelimuti wajahnya. Mbah, yugo kulo tiga, ampun mboten normal malih, kata Liku waktu itu. Tapi iki wis wayahe Le. Lek ora, aku gak ngerti opo sing kedaden ke depane, kata Mbak Surip waktu itu. Pak Liku pun hanya mengangguk lemas. Nyo, jupuun salah siji. Waktu itu Mbak Surip memberikan Pak Lik 3 buah kelapa. Ada yang bentuknya kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Pak Liku pun mungkin karena dia merasa haus, dia memilih kelapa lah yang besar. Ini Mbah, yo wis, si Yonteni tak buka dhisik, katanya waktu itu. Air kelapa pun dibuka. Pak Lik pun meminumnya dengan sangat lahap sekali. Aku melihatnya pun sampai menelan ludah karena membayangkan kesegaran air kelapa tersebut. Tapi Pak Lik dia sama sekali tidak memberikanku barang secuil pun. Aku tidak berani berbicara. Aku hanya menatapnya saja. Ketika malam pun tiba, Mbak Surip, dia mengajak Pak Lik untuk pergi dengan membawa tampah yang besar dan full dengan banyak sekali sesajen. Mereka berjalan ke arah satu pohon beringin yang sangat besar. Aku yang melihatnya pun tampaklah ngeri. Walaupun aku tidak mengikuti ritual tersebut, aku hanya melihat dari kejauhan dari teras rumah ini. Pak Lik berjalan di belakang Mbak Surip. Lama sekali apa yang mereka lakukan pun aku tidak tahu. Tapi hampir menjelang jam 3, Pak Lik pun datang. Nampaknya dia seperti habis menangis. Lalu Mbak Surip pun dia berkata, "Kowe istirahat dhisik wae. Ojo mulai saiki. Sesuk-isuk," kata Mbak Surip. Pak Lik pun hanya mengangguk. Tampak sekali kesedihan, kemarahan menjadi satu. Pak Lik, kenapa? Dengan cepat Pak Lik menyusut air matanya. Ora popo Le, ora popo, katanya waktu itu. Keesokan paginya pun kami pergi pulang ke kota asal kami.
sampai sore hari. Ketika sampai di rumah, tampaklah banyak sekali keramaian di rumah kala itu. Loh, kenapa? Tanyaku kepada salah satu karyawan Pak Le. Rama kecelakaan. Dia meninggal. Katanya waktu itu. Hah? Rama? Kataku. Aku pun berlari. Begitu juga dengan Pak Le. Ternyata Rama sudah dimakamkan tadi pagi. Dia meninggal tadi malam. Kata Mbok Narti, Rama, dia hendak pergi ke kamar mandi. Tapi dia terpeleset saat dia menuruni tangga. Kepalanya nampak bocor. Dan juga dia pun mengalami kegarotan. Pak Li menangis meraung-raung, menyesali karena tidak bisa melihat anaknya yang sudah dikuburkan. Aku mengerti penderitaan Pak Li, tapi aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku juga berada di tempat yang jauh bersama dengan Pak Li kala itu. Orang-orang satu persatu pun sudah pergi. Dan Pak Li pun dia pergi ke kuburan. Setelah sampai di kuburan pun dia mendapatkan cerita dari bule jika kakaknya juga meninggal dunia tadi malam. Pak Li begitu tercengang. Hah? Mas Prayogo? Kenapa? Tanya Pak Li waktu itu. Bule hanya geleng kepala. Katanya dia merasa tubuhnya patah semua, Mas. Seperti dia dibanting dari lantai atas. Pak Li pun manggut-manggut. Aku ngerti sopo sing ngobong kandang pitikku. Katanya waktu itu. Maksudmu, Mas? Tanya Bule Lastri. Iya, Bu. Masmu sing ngobong kandang pitik ya dhewe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua movie lovers? Wah, cerita baru lagi ya. Ini adalah satu kiriman dari temannya Kavi, di mana dia bercerita tentang kandang kubrah milik Linya, sang juragan ayam. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan. Besok akan aku lanjutkan lagi ya. Maaf banget beberapa hari ini aku gak bisa upload. Oke, thank you banget buat yang sudah datang, yang sudah mampir. Jangan lupa selalu tinggalkan jejak kalian dengan like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih atas support-supportnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa besok. Bye-bye.